Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Henan Channel hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-27. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 15 sampai dengan ayat 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas hari ini mengisahkan dalam Injilnya bahwa setelah Yesus mengajar para muridnya berdoa dengan menyapa Allah sebagai Bapa dan menunjukkan kuasa doa di dalam diri para muridnya, kini muncullah konflik tertentu di dalam pelayanan Yesus. Kita mengetahui bahwa melalui pengajaran dan pelayanannya, Yesus menghadirkan kerajaan Allah dan diharapkan supaya kerajaan itu tetap kokoh hingga akhir zaman. Apa saja yang dilakukan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah? Dia membuat banyak mukjizat dengan menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir setan-setan. Tetapi ada juga orang yang keras hati dan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan bantuan penghulu setan, yakni Beelzebul. Yesus heran dan mengatakan kepada mereka yang masih buta secara rohani bahwa apabila iblis terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Orang-orang Yahudi sendiri melakukan pengusiran setan, dan tentu mereka akan memberi kesaksian bahwa mereka tidak mengusir setan dengan bantuan setan, tetapi dengan bantuan Allah sendiri. Allah jauh lebih kuat daripada setan. Saudara yang terkasih, kita bisa menilai orang-orang pada zaman Yesus sebagai orang yang begitu tertutup hatinya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan karya-karya agung yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi masih juga meragukannya. Itulah kehidupan manusia yang penuh dengan kelemahan dan ketidakpercayaan. Yesus dengan tegas mengatakan, "Barang siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama daku, ia mencerai-beraikan." Pengalaman akan Allah ditandai dengan pertobatan terus-menerus di pihak manusia. Pertobatan itu berguna untuk membawa orang menjadi dekat dan akrab dengan Tuhan.
bersatu dengan Tuhan yang jauh lebih kuat, yang punya kuasa yang agung, akan membantu manusia untuk bertahan terhadap kuasa kejahatan. Apabila kita berada di pihak Allah, maka tidak perlu takut dengan kuasa apapun. Itulah orang beriman, percaya bahwa Tuhan lebih kuat dari segala-galanya. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia 3 ayat 7-14, menginspirasikan kita untuk hidup sebagai orang beriman sebagaimana Abraham yang diberkati Tuhan karena imannya. Orang beriman adalah orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Orang itu mempunyai relasi yang baik dan menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini juga membuat kita berefleksi tentang bagaimana membangun relasi yang baik dengan sesama. Pewartaan Injil hari ini mau mengubah pola hidup kita. Mari kita belajar menghargai sesama dengan kelebihan dan kekurangannya. Terimalah mereka apa adanya. Tentu dunia kita akan bebas dari kejahatan ketika setiap orang keluar dari dirinya dan menyambut sesama seadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku sikap kerendahan hati. Bantulah aku supaya aku dapat menerima sesama apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kuatkanlah imanku padamu, bahwa kuat kuasamu sungguh mengatasi segala-galanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.